Halo semuanya, kita jumpa lagi di sesi kita yang ke-38. Artinya podcast ini telah memasuki tahun keempat. Istilah startup atau perusahaan rintisan mungkin sudah kita kenal sejak 30 tahun terakhir, saat kemunculan perusahaan-perusahaan .com. Banyak anak muda kemudian berlomba-lomba mendirikan startup dan ada beberapa di antaranya sukses menjadi perusahaan unicorn yang memiliki nilai valuasi sebesar 1 miliar dolar. Namun ternyata jauh lebih banyak startup yang gagal. Untuk membahas dan mendiskusikan lebih lanjut dinamika dan dilema pertumbuhan dan perkembangan startup saat ini dan ke depan, telah hadir bersama kita Pak Edi Danusaputro, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Indonesia atau dikenal sebagai Amvesindo. Mari kita sambut bersama Pak Edi. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir bersama kita. Berbeda dengan sesi sebelumnya, sesi ini akan kami bagi menjadi 5 segmen. Segmen pertama akan membahas apa itu startup, berikut perkembangan dan bidang usahanya. Sesi kedua akan membahas keberhasilan, kegagalan, dan manajemen startup. Segmen ketiga akan membahas pembiayaan, investasi, dan exit strategi dari investor. Segmen keempat akan membahas musim dingin dan masa depan startup. Dan segmen kelima adalah pesan dan kesan. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang mengikuti sesi ini secara live dan memiliki pertanyaan, tolong gunakan fitur chat di Zoom atau fitur komen di YouTube. Selagi ada waktu, kami coba sampaikan pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silakan Pak Roy untuk memulai. Yes, terima kasih Pak Budi. Salam kenal Pak Edi. Kita masuk ke segmen pertama. Sebagai pengetahuan awal Pak, kami yang menyaksikan seksi ini, karena ini kan ada banyak background ya Pak ya, menyaksikan seksi ini. Apakah Bapak bisa jelaskan apa itu artinya startup Pak? Apa kriteria yang membuat sebuah perusahaan dapat disebut sebagai startup? Oke, makasih. Selamat pagi ya semua ya yang sedang menyimak ya. Ini hebat bener ya. Sabtu Sabtu pagi sudah tune in ke channel ini. Dan memang saya lihat mungkin sedikit profil banyak mungkin yang calon founder ya. Jadi terima kasih Pak Roy, Pak Budi sudah mengundang saya. Memang saya mungkin ditujukannya kepada mungkin calon founder banyak di sini atau sudah memiliki perusahaan. Mungkin juga siapa tahu yang dia menjadi angel investor ya kita menyambut baik juga. Um, Oke, pertanyaannya menarik ya. Apa itu definisi startupnya? Dengan segala rasa hormat, Pak Budi ini dosen saya ya. Saya nggak mau terlalu ilmiah, tapi secara akademik, kalau kita baca ya mungkin nggak ada akademik, kita terminologi aja. Kita buka kamus. Apa itu sebuah startup? Bahasa Indonesianya itu perusahaan rintisan. Bahasa Indonesianya ya. Itu Ya. kan berarti metriknya hanya satu, yaitu adalah waktu. Jadi misalnya ya waktu tapi nggak ditentukan ya mau 2 hari, 2 minggu atau 2 bulan atau bahkan 2 tahun. Mungkin orang bilang wah itu startup gitu. Karena metriknya hanya waktu. Jadi dengan segala rasa hormat, kalau ada tukang bakso buka gerobak baru 2 bulan jualan, apakah itu sebuah startup? Ya kalau berdasarkan definisi seluas itu, ya tukang gerobak gerobak bakso pun sebuah startup begitu kan. Ah, tapi apakah itu yang kita maksud dengan startup gitu ya? Karena begini, karena saya sebagai investor, jadi saya klarifikasi sekali lagi, saya adalah investor. Saya udah menjalankan kegiatan investasi selama 8 tahun lebih, udah invest ke kurang lebih 30-an startup, beberapa udah jadi unicorn, beberapa udah IPO, beberapa juga saya lose money seluruhnya, hilang seluruhnya investasi saya ya, tapi menurut saya itu standar lah ya. Sebuah investasi kan nggak mungkin seluruhnya make money. Tapi kami sebagai investor, kami mohon maaf, kami tidak akan invest ke perusahaan seperti bakso itu. Bukan karena nggak bisa profitable, bukan. Bisa profitable, bisnis bakso, makanan, dan bahkan tukang bubur pun bisa naik haji gitu kan. Tapi bukan itu yang kita cari. Karena kenapa? Karena growth-nya linear. Hmm. Bisnis yang tradisional itu growth-nya linear, sangat ketebak. Kalau tukang bakso itu jualan dalam seminggu mungkin 100 mangkok bakso. Dia buka satu cabang lagi, jadinya 200 mangkok dalam seminggu. Bahkan dia punya 5 cabang, dia akan jualan 500 mangkok dalam seminggu. Sangat ketebak.
Berarti return kita sebagai investor, kalau kita invest di situ, juga sangat ketebak gitu. Buat kita tuh nggak menarik gitu. Kita memang mencari bisnis yang returnnya lebih tinggi. Makanya kita mencari sebuah bisnis atau startup yang ada unsur inovasinya. Contohnya, tukang bakso tadi bikin aplikasi pakai Iya, pakai smartphone gitu. Namanya Baksoku, apalah gitu ya. iya. Namanya Baksoku. Dengan aplikasi Baksoku itu bisa pesen melalui aplikasi, bisa customize ordernya, bisa delivery, bisa pick up, bisa bayar melalui aplikasinya. Ya, tiba-tiba yang membeli bakso di situ bukan hanya orang sekitar situ, ya bisa dari mana-mana, gitu kan? Jadinya growth-nya dan sales-nya juga eksponensial. Tidak lagi 100 mangkok per minggu, tapi bisa bisa 500, bisa 1.000 mangkok per minggu. Dan scalability-nya jauh lebih cepat. Nah, itu yang kita cari. Karena dengan scalability cepat dengan inovasi tersebut, potential return yang kita dapat sebagai investor juga jauh lebih cepat daripada kalau tidak ada inovasi. Jadi kita mendefinisikan di kacamata dari perspektif kami investor, startup itu adalah sebuah bisnis yang mestinya belum terlalu tua umurnya, tapi ada faktor inovasinya supaya scalability bisnisnya jauh lebih cepat daripada traditional business. Orang mengidentikan inovasi itu dengan aplikasi atau apps di smartphone. Bukan berarti itu seluruhnya harus berbentuk apps ya, tapi memang itu salah satu contoh supaya bisnis lebih scalability lebih cepat. Oke, makasih Pak Edi. Nah, kita sering baca ya Pak di internet lah terutama ya, eh, mengenai perkembangan startup. Katanya ada beberapa fase Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, menurut Bapak atau menurut pengetahuan Bapak atau yang selama ini dianut oleh investor atau founder ya, itu ada berapa fase sih Pak perkembangan startup dan apa yang membedakan satu fase dengan fase yang lain Pak? Oke, yang pertama mungkin seed stage ya, masih masih bibit ya. Itu seed stage, di mana itu diidentikan dengan adanya prototype dan produk atau jasa yang masih mencari bentuk. Jadi dia udah luncur ke pasar, tapi mungkin masih belok-belok, masih meraba-raba, berubah-berubah produk dan jasanya dan sebagainya. Itu namanya adalah seed stage. Dan yang masuk di situ biasanya adalah angel investors, orang perorangan. Ya. Baru setelah itu dia masuk ke growth stage. Ya, kalau pendanaan pakai series A, series B lah, itu namanya growth stage. Di mana penjualan sudah naik terus, sudah ada market share, belum profit, nggak apa-apa, tapi sudah kelihatan bentuknya dan tumbuhnya pesat. Ya. Setelah itu baru late stage. Jadi ini tahap ketiga ya. Pertama seed, yang kedua growth, yang ketiga late stage. Itu kalau late stage biasanya udah jadi market leader atau setidaknya top 3 di sektornya masing-masing. Mestinya sudah profitable atau setidaknya ada path to profitability. Ya. Dan yang masuk ke situ biasanya sudah lagi bukan venture capital, tapi mungkin korporasi atau private equity yang besar-besar. Dan udah siap mengawal mau masuk ke IPO. Jadi itu udah late stage. Jadi kurang lebih 3 tahapan itu Pak Budi, seed, growth, dan late stage. Lalu ada orang bilang unicorn, apa dekakorn ya Pak ya? Ya, Itu tahap yang mana itu Pak? ya, itu menandakan valuasi. Oke. Jadi itu menandakan valuasi yang yang mungkin kita sekarang mulai adalah unicorns, Hmm. soon to be unicorns. Oh, oke. Ya, itu mungkin valuasi di kisaran 200 juta US dollar. Ya. Oke. Baru itu unicorn dengan valuasi 1 miliar US dollar. Setelah itu Dekakorn 10 miliar US dollar ke atas. Nah, yang di Indonesia unicorn sudah ada kira-kira 14-15 unicorn. Dekakorn baru satu, Goto, Gojek Tokopedia, tapi itu pun sekarang dengan pecah Tokopedia dengan ByteDance dan Gojek berdiri sendiri, ya kita belum belum lihat tuh perkembangan valuasinya seperti apa. Oke. Jadi itu mungkin sudah late atau very late stage sudah kali ya kalau Ya, dilihat tiga betul. itu ya. Baik, Pak, ini menarik sekali. Jadi saya bisa simpulkan kalau ini venture capital yang Bapak lakukan ini lebih di growth stage kali Pak ya.
lebih di growth stage untuk membiayai gitu. Dan kalau jadi kita ini Pak ya, ada dua nih pertanyaan Pak. Kapan Bapak melepas? Ya, kapan Bapak melepas sebagai investor ya pada waktu Bapak ini dan kalau tadi kan kalau udah late stage itu kan udah ngomongnya udah mengantar mereka ke IPO ya Pak ya. Udah tinggi sekali, modalnya juga besar. Itu satu Pak ya. Yang kedua adalah pengalaman Bapak nih. Selama tadi Bapak bilang sekitar 8 tahun, terus kemudian 30 startup Pak ya sudah ini. Ini kebanyakan kalau di Indonesia itu startup apa ya Pak ya? Yang bergerak di bidang apa yang biasanya memulai sesuatu usaha gitu. Ya, kalau secara sektor, jadi statistik mengatakan jumlah startup di Indonesia mungkin 3.000 ke atas ya. Itu yang startup tech ya. Kalau startup yang UMKM banyak, jauh lebih banyak gitu. Mungkin kita nggak ada statistiknya. Ya ada statistik UMKM sih katanya 60 juta UMKM di Indonesia. Tapi kalau kami sebagai investor, kita melihatnya yang startup teknologi karena kita memang investasinya ke sana. Startup teknologi mungkin kisaran 3.000 lebih lah startup teknologi. Mayoritas memang masih di early stage. Baru Hmm. setelah itu growth stage, yang late stage memang sedikit, memang nggak terlalu banyak gitu ya. Hmm. Dan mungkin pada saat dia udah late stage ya udah nggak bisa dibilang lagi sebagai sebagai startup begitu ya, karena dia udah bisa dapat pinjaman dari bank, dia udah IPO dan Hmm. seterusnya dan seterusnya. Nah dari yang bermain di early dan growth stage ini, kalau kita bicara sektoral, uh, mana yang banyak populasinya, ya mana yang problemnya banyak. Jadi kita kita untung di Indonesia itu the bigger the problem, the bigger the opportunity. Semakin banyak problemnya ya semakin banyak peluangnya begitu kan. Nah, selama ini founder-founder startup mereka melihatnya isunya ada Indonesia ada apa aja? Pertanian, ya muncullah agritech gitu kan. Inklusi keuangan, masalah payment, masalah lending dan segala macam. Muncullah fintech ya. Hmm. Maaf, financial technology dan sebagainya. Jadi semakin banyak problemnya itu. Dan kali kalau secara populasi, eh, fintech masih paling banyak mungkin. Hmm. Tapi fintech itu luas ya. Ada lending, payments, ada insurtech, ada wealth management, dan segala macam banyak lah itu ya. Terus dulu e-commerce banyak. Hmm. Tapi e-commerce akhirnya nggak kuat bakar uang. Ini this is a different subject ya. Tapi e-commerce tuh banyak yang nggak marketplace banyak nggak bertahan karena nggak bisa bakar uang. Satu persatu udah mulai gugur ya. Terkonsolidasi mungkin yang besar-besar tinggal Tokped, Bukalapak, Blibli gitu ya. Dan Ya. nggak banyak lah gitu ya. Jauh maksudnya jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Baru yang lain-lain ya. Contohnya ada agritech, ada apa namanya climate change tech, ada energy tech, ada food tech. Food tech tuh banyak ya, uh, dan sebagainya. Tapi kalau kalau secara dijumlahin sih ya cukup beragam juga. Indonesia kan problemnya banyak ya. Pokoknya kalau ada problem ada opportunity ya Pak. Ya, Nah, ini apakah apa namanya itu komposisi udah optimal belum ya Pak? Di masa depan itu, kalau menurut Pak Edi ini, seperti apa sih wujud startup Indonesia dalam arti bidang usahanya ya? Akan banyak di bidang apa gitu? oke. Saya bagi mungkin 3 atau 4 kategori ya. Satu B2C, business to consumer. Jadi startup yang memang menyasar konsumen, ya. Orang perorangan seperti kita orang perorangan ya. Itu kan ada contohnya marketplace ya, yang seperti tadi saya sebut ya, Tokped, Zalora, Lazada, JD dan sebagainya gitu. Yang kedua B2B, jadi business to business menyasar terutama UMKM ya. Itu seperti uh, cloud-based accounting software, mungkin POS, point of sale, inventory management, HRIS system untuk sebuah UKM melakukan absensi, monitoring compensation benefit dan sebagainya. Jadi itu yang kedua, B2B. Yang ketiga, B2B2C. Jadi business to business dengan mengincar sebenarnya adalah karyawannya misalnya gitu ya. Uh, yang keempat, D2C, direct to consumer. Jadi sekarang banyak bisnis yang merasa udahlah males saya jualan di online platform, online marketplace. Saya langsung jualan sendiri aja. Jadi direct to consumer.
Ya, caranya bagaimana? Ya melalui Instagram, melalui Facebook page, melalui website, ini segala macam. Jadi dia nggak harus bayar lagi, bayar komisi ke marketplace gitu ya. Tapi itu kan perlu marketing cost untuk supaya dikenal orang kan. Nah, biasanya itu pakai influencer, pakai promo dan sebagainya gitu ya. Jadi kurang lebih itu B2C, B2B, B2B2C, dan direct to consumer D2C. Yang B2C jujur udah semakin kurang diminati. Kenapa? Karena harus bakar uang. Hmm. Karena harus bakar uang. Kita kita kalau mau pakai Gokar atau GrabCar, sorry saya nyebut brand nggak apa-apa ya. Ini ya Ya, ya uh, itu kan kita sangat sensitif terhadap harga gitu kan. ya, Kita mau belanja di Tokped atau Shopee atau ini segala macam, kita lihat dulu harganya, gratis ongkir yang mana, yang lagi ada promo yang mana gitu. Ya, memang kan orang Indonesia kan price sensitif, betul. sangat price sensitif. Jadi memang B2C itu harus bakar uang. Masalahnya investor seperti saya dan teman-teman udah nggak suka mendanai yang B2C. Karena itu kalau startup melakukan bakar uang, promo, diskon, dan segala macam, itu yang dibakar uang siapa? Itu uang kita. Itu Uang uang kami, hasil para investor, Pak, investor. kan? Iya. Ya, tapi selama ini kita membolehkan bakar uang untuk mendapatkan market share, untuk mendapatkan users. Hmm. Tapi kalau udah bakar uang selama 5 tahun, nggak kelihatan kapan akan profit, ya kita lama-lama sabaran kita ya tipis juga kan. Jadi Hmm. kita selalu bilang, oke, saya akan kasih uang kamu invest untuk bakar uang, tapi mungkin 5 tahun pertama. Setelah itu kamu udah harus mulai ada profitnya. Kalau nggak, ya kita nggak bisa terus-menerus begini, gitu ya. Nah, jadi B2C udah kurang diminati. B2B terus diminati karena yang target marketnya adalah UMKM, bisnis dan sebagainya. B2B2C juga sudah mulai diminati. Ya, jadi itu sektor, ini bukan sektor ya, mungkin bisnis model yang diminati. Ya, terima kasih Pak penjelasannya luar biasa.